Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Studi YBM mau presentasikan tugas UAS kami pada semester 2 manajemen K. Saya jelaskan tentang pasar persaingan sempurna yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kita semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi berapapun jumlah barang yang diperjualbelikan di dalam pasar, maka harganya pun tetap. Dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 4, antara lain penjual dan pembeli sangat banyak. Artinya di mana terdapat lebih dari 1 orang, bahkan lebih masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang terjadi di dalam pasar. Perusahaan atau penjual adalah price taker, yang artinya suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar yang terjadi di pasar. Apapun tindakan perusahaan di dalam pasar tidak akan menimbulkan perubahan harga pasar yang berlaku. Harga pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan pembeli dan keseluruhan penjual. Tiap perusahaan mudah keluar atau masuk barang. Jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri, maka langkah ini dengan mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila ada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan dalam bidang industri atau pasar, produsen dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Yang ketiga, menghasilkan barang homogen. Maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang-barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga barang-barang yang tidak mudah dibeda-bedakan, karenanya pembeli tidak dapat membedakan manakah produksi dari perusahaan A dan manakah dari perusahaan B. Yang keempat, pembeli mempunyai pengetahuan informasi yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Akan tetapi konsumen memiliki pengetahuan yang sama mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan tingkat harga tersebut. Dampaknya para produsen tidak bisa menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat 3 kondisi, yaitu kondisi laba, rugi, dan impas. Yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu pasar persaingan sempurna dalam kondisi laba. Dalam grafik ini, garis vertikal menunjukkan tingkat harga, sedangkan garis horizontal menunjukkan tingkat kuantiti. Di sini, AC selalu dipotong MC pada titik terendah. Dalam grafik ini, kita dapat menentukan TR. TR yaitu O P1 K Q1, sedangkan TC yaitu O P2 L Q1. Dalam grafik ini, kita dapat menentukan laba maksimal. Laba maksimal merupakan TR dikurangi TC, yaitu berada pada area P1, P2, LK. Sedangkan laba per unit yaitu P1, P2.
Kali ini kita akan belajar pasar persaingan sempurna. Untuk mengikuti lebih jelas, follow me, ikuti saya. Saya akan menjelaskan. Di sini ada kurva, yaitu yang menjelaskan pasar persaingan sempurna yang memperoleh kerugian. Saya akan menjelaskan untuk garis AC dipotong garis MC pada titik terendah. Di sini ada garis vertikal O P, yaitu price, dengan OQ quantity. Dalam rugi harga yang minimum diketahui OP2 dengan harga OP2 sama dengan TC nya itu diketahui OP2 K1 dan TR nya diketahui OP1 LQ1. Dalam rugi total diketahui TR min TC, yaitu saya akan menggaris miring. Ini merupakan rugi total dari TR min TC, yaitu P1 P2 KL. Untuk besarnya AC diketahui O P2. Ini besarnya AC, yaitu O P2. Saya ulangi. Dengan demikian mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna yang memperoleh laba normal atau impas. Dari gambar ini, garis AC selalu menyentuh garis AR yang selalu dipotong oleh garis MC pada titik terendah AC. Dari gambar ini, harga yang menjamin laba normal adalah sebesar OP1, sedangkan kuantitinya yaitu OP1. Besarnya TC yaitu OP1 K1, sedangkan besarnya TR yaitu sama OP1 K1. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang memperoleh laba normal atau impas harus bekerja yang paling efisien. Terlihat di sini besarnya AC yang paling rendah. Kondisi seperti ini tidak bisa dialami oleh perusahaan dalam pasar persaingan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah memberikan pengantar teori ekonomi yang selama ini telah dicerna dalam kelompok manajemen A ini. Apabila ada kurangnya kelas maupun tindakan-tindakan yang kurang di hati Pak Sigit, saya mohon maaf. Sebelumnya itu hanya bercanda buat kami untuk menghilangkan stres di kelas. Terima kasih kepada Bapak Sigit. Semoga ilmu yang Anda berikan bermanfaat bagi kami. Amin. Kemudian dari presentasi kami, dalam kekurangan adalah pembelajaran dari kami semua untuk ilmu yang Anda berikan. Kami mohon maaf. Bila akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya.